Tes Seleksi Kompetensi Bidan CPNS tahun 2024 SKB Bidan. Soal 1-15. Soal nomor 1. Apa yang menjadi fokus utama dalam perbaikan kualitas kesehatan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? A. Pendidikan dan penguatan pola hidup sehat pada keluarga. B. Meningkatkan jumlah rumah sakit anak. C. Mengurangi jumlah vaksin yang diberikan kepada anak. D. Pemberian makanan tambahan untuk anak-anak. E. Pengurangan biaya pemeriksaan kesehatan anak. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pendidikan dan penguatan pola hidup sehat pada keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, fokus utama dalam perbaikan kualitas kesehatan anak adalah melalui pendidikan kesehatan yang memperkuat pola hidup sehat pada keluarga. Ini termasuk penyuluhan mengenai pentingnya gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, dan perawatan anak yang tepat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta mendorong keluarga untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini. Soal nomor 2 salah. Satu aspek penting dalam pelayanan kebidanan adalah pemantauan kondisi pasien pasca persalinan. Hal ini bertujuan untuk A. Menyediakan dukungan psikologis kepada ibu. B. Mengedukasi ibu tentang perawatan bayi. C. Memastikan proses pemulihan ibu berjalan lancar. D. Meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam merawat bayi. I. Mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Pemantauan kondisi pasien pasca persalinan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang mungkin terjadi, seperti perdarahan, infeksi, atau masalah lain yang bisa muncul setelah melahirkan. Selain itu, pemantauan juga bertujuan untuk memastikan bahwa ibu pulih dengan baik dan mendukung perawatan yang diperlukan untuk kesehatan ibu dan bayi. Soal nomor 3. Undang-undang menekankan pentingnya peran bidan dalam melakukan deteksi dini stunting, yaitu untuk A. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang gizi. B. Memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. C. Mengurangi angka stunting pada anak usia dini. D. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan nutrisi. I. Mendukung program kesehatan pemerintah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengurangi angka stunting pada anak usia dini. Undang-undang menekankan pentingnya peran bidan dalam deteksi dini stunting untuk mengidentifikasi masalah sejak awal, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi angka stunting pada anak usia dini. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan deteksi dini oleh tenaga kesehatan termasuk bidan sangat penting dalam upaya pencegahan. Soal nomor 4. Seorang bidan kepala yang baru bergabung ingin meningkatkan kinerja tim yang sudah ada. Strategi yang bisa dilakukan adalah A. Mengidentifikasi area-area perbaikan dan potensi pengembangan tim. B. Memberikan arahan yang jelas mengenai tujuan dan harapan organisasi. C. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota tim. D. Menciptakan budaya kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan. I. Melakukan pertemuan dengan anggota tim untuk memahami situasi dan kebutuhan mereka. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Melakukan pertemuan dengan anggota tim untuk memahami situasi dan kebutuhan mereka. Dengan memahami situasi dan kebutuhan tim,
Bidan kepala dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi anggota tim dan mencari cara untuk mendukung mereka. Ini adalah langkah awal yang penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang baik, yang akan mendukung semua inisiatif perbaikan selanjutnya. Soal nomor 5, seorang bidan mendapati pasien yang menolak tindakan medis yang disarankan karena alasan pribadi. Apa langkah yang tepat sesuai kode etik bidan? A. Menghormati keputusan pasien setelah memberikan penjelasan lengkap. B. Mendiskusikan keputusan pasien dengan tim medis lain untuk mendapatkan pandangan tambahan. C. Menawarkan alternatif tindakan yang lebih sesuai dengan keyakinan pasien. D. Mendorong pasien untuk berdiskusi lebih lanjut dengan keluarganya sebelum membuat keputusan. E. Memberikan informasi mendetail tentang manfaat dan resiko tindakan medis yang ditawarkan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menghormati keputusan pasien setelah memberikan penjelasan lengkap. Hal ini mencakup memberikan informasi yang jelas dan mendetail mengenai manfaat dan resiko, namun tetap menghormati hak pasien untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinan dan preferensinya. Soal nomor 6, seorang bidan sedang menjelaskan prosedur pemeriksaan antenatal kepada klien. Bagaimana cara yang paling efektif agar klien merasa nyaman dan memahami informasi yang diberikan? A. Memastikan klien memiliki cukup waktu untuk mengajukan pertanyaan. B. Menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau diagram. C. Mengulang informasi penting untuk memastikan pemahaman. D. Menciptakan suasana yang tenang dan mendukung selama konsultasi. E. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami adalah kunci agar klien dapat mengerti informasi dengan baik. Meskipun semua opsi lainnya juga penting dan dapat digunakan secara bersamaan, penggunaan bahasa yang sederhana akan menjadi fondasi yang kuat untuk komunikasi yang efektif. Soal nomor 7, apa tujuan dari program pemberdayaan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? Agar perempuan dapat mengelola rumah tangga secara mandiri. B. Agar perempuan dapat menghindari imunisasi. C. Agar perempuan memiliki akses penuh ke fasilitas kesehatan dan keputusan terkait kesehatan reproduksi. D. Agar perempuan dapat memperoleh pekerjaan di sektor kesehatan. E. Agar perempuan tidak terlibat dalam program keluarga berencana. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Agar perempuan memiliki akses penuh ke fasilitas kesehatan dan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dan penuh terhadap layanan kesehatan, termasuk dalam pengambil keputusan yang terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, informasi yang tepat serta hak untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan keluarga, kehamilan dan kesehatan secara menyeluruh. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memastikan kesetaraan gender dalam pelayanan kesehatan. Soal nomor 8, bidan perlu melakukan pendekatan berbasis data dalam pelaksanaan tugas. Hal ini bertujuan untuk A. Menyediakan bukti yang kuat untuk pengambilan keputusan. B. Meningkatkan keandalan informasi yang diberikan kepada pasien. C. Mendukung pengembangan program kesehatan yang tepat sasaran. D. Mendorong transparansi dalam pelaporan data kesehatan. E. Mengoptimalkan efektivitas intervensi kesehatan.
Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Menyediakan bukti yang kuat untuk pengambilan keputusan. Melakukan pendekatan berbasis data dalam pelaksanaan tugas BIDA bertujuan untuk menyediakan bukti yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat. Data yang valid dan terukur memungkinkan BIDA untuk membuat keputusan klinis yang lebih efektif, merencanakan intervensi yang tepat serta mengevaluasi hasil dari tindakan yang diambil demi meningkatkan kualitas layanan kebidanan yang diberikan kepada pasien. Soal nomor 9, Undang-Undang mengatur standar pendidikan bidan dengan tujuan A. Menghasilkan tenaga kesehatan yang dapat diandalkan di lapangan. B. Memastikan setiap bidan memiliki kompetensi yang memadai. C. Menjamin ketersediaan bidan di seluruh wilayah. D. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. E. Menjaga kualitas layanan kebidanan di setiap fasilitas kesehatan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Memastikan setiap bidan memiliki kompetensi yang memadai. Standar pendidikan yang diatur bertujuan untuk memastikan bahwa semua bidan yang lulus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas dan aman. Ini adalah dasar bagi kompetensi mereka dalam menjalankan tugas di lapangan. Meskipun opsi lainnya juga penting dalam konteks pelayanan kesehatan, fokus utama adalah pada kompetensi yang memadai. Soal nomor 10, bidan kepala di puskesmas ingin meningkatkan efektivitas pelayanan di kliniknya. Langkah yang bisa diambil adalah A. Melakukan rekonsiliasi obat untuk mengidentifikasi potensi interaksi dan duplikasi terapi. B. Menyarankan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter umum. C. Memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga jarak waktu minum obat. D. Meminta pasien untuk memilih salah satu resep yang dianggap paling penting. I. Memeriksa setiap resep secara terpisah dan memberikan obat sesuai resep. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Melakukan rekonsiliasi obat untuk mengidentifikasi potensi interaksi dan duplikasi terapi. Pengembangan SOP yang jelas adalah langkah fundamental untuk memastikan semua anggota tim memahami prosedur yang harus diikuti, yang pada gilirannya meningkatkan konsistensi dan kualitas pelayanan. Meskipun pilihan lain juga penting dan dapat saling melengkapi, memiliki SOP yang baik adalah dasar yang krusial untuk efektivitas pelayanan. Soal nomor 11, bidan bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan program kesehatan di daerah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan A. Mengadvokasi peningkatan akses layanan kesehatan. B. Menjalin kemitraan dengan organisasi kesehatan lokal. C. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan layanan. D. Melibatkan masyarakat dalam program kesehatan. I. Mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di komunitas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Melibatkan masyarakat dalam program kesehatan. Bidan berperan penting dalam mendukung keberhasilan program kesehatan di daerah dengan melibatkan masyarakat dalam program kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan berkelanjutan program kesehatan yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Bidan dapat memastikan bahwa program kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membangun dukungan yang kuat dari masyarakat.
Soal nomor 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 menekankan pentingnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Apa tujuan dari komunikasi ini? Agar pasien merasa terbebani oleh informasi medis. B. Untuk memastikan pasien memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan yang tepat. C. Agar tenaga medis dapat lebih mudah memberikan obat-obatan. D. Untuk memperpanjang waktu perawatan rumah sakit. E. Untuk memastikan pasien selalu mengikuti saran medis tanpa pertanyaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Untuk memastikan pasien memahami kondisi kesehatannya dan mengambil keputusan yang tepat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien untuk memastikan bahwa pasien memahami kondisi kesehatannya, pilihan pengobatan yang tersedia, serta potensi resiko dan manfaat dari setiap tindakan medis. Tujuan dari komunikasi ini adalah membantu pasien dalam membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan mereka, berdasarkan informasi yang jelas dan memadai. Soal nomor 13 dalam memberikan pelayanan ke bidan, bidan harus menjaga komunikasi yang jelas dan transparan. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dengan pasien? A. Menggunakan bahasa tubuh yang mendukung dan ramah. B. Mengajak pasien untuk mendiskusikan harapan dan keinginannya. C. Menjaga transparansi dalam setiap langkah yang dilakukan. D. Memberikan ruang bagi pasien untuk menyampaikan pendapat dan kebingungannya. E. Mengulang informasi penting sebelum tindakan dilakukan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menjaga transparansi dalam setiap langkah yang dilakukan. Dengan menjaga transparansi, pasien akan lebih memahami proses dan tindakan yang akan dilakukan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman. Meskipun langkah-langkah lain seperti mengulang informasi, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung, dan memberikan ruang bagi pasien untuk berdiskusi juga penting. Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif. Soal nomor 14 dalam kasus di mana seorang pasien meminta perlakuan berdasarkan kepercayaan budaya lokal yang berbeda dari standar medis. Apa yang harus dilakukan bidan? A. Menggabungkan aspek budaya dengan pendekatan kesehatan berbasis bukti. B. Melibatkan tokoh masyarakat atau ahli kesehatan budaya untuk mencari solusi terbaik. C. Menghormati kepercayaan pasien sambil tetap memprioritaskan keselamatan pasien. D. Menawarkan pilihan tindakan medis yang mempertimbangkan keyakinan pasien. E. Menjalin komunikasi terbuka untuk memahami latar belakang budaya pasien. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menghormati kepercayaan pasien sambil tetap memprioritaskan keselamatan pasien. Hal ini mencakup upaya untuk memahami dan menghargai kepercayaan budaya pasien, sambil memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Soal nomor 15 menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, bagaimana peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan ibu dan anak? A. Keluarga harus memberikan dukungan sosial dan emosional untuk ibu hamil dan anak. B. Keluarga tidak terlibat dalam keputusan medis. C. Keluarga bertanggung jawab atas pengobatan medis anak. D. Keluarga tidak memiliki peran dalam pencegahan penyakit. E. Keluarga hanya bertanggung jawab dalam pembiayaan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Keluarga harus memberikan dukungan sosial dan emosional untuk ibu hamil dan anak.
Peran keluarga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan ibu dan anak. Dukungan sosial dan emosional dari keluarga dapat membantu ibu hamil dan anak dalam menjaga kesehatan mental dan fisik. Keterlibatan keluarga dalam mendukung kesejahteraan ibu dan anak bukan hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga pada dukungan psikologis dan emosional yang dibutuhkan dalam proses kesehatan dan kesejahteraan mereka. Good luck!